Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka Al-Maidah ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithl ma qatala minan na'ami yahkum bih dhawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dhalik siyaman liyadhuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzu intiqam. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaykum saydul barr ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas wasyahral haram wal hadiya wal qalaid
Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa anna Allah bikulli syai'in alim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah karuniai kita, anugerahi kita tetap istiqamah sampai nanti kita semua berpulang wafat husnul khatimah. Kita lanjutkan hadirin bahasan kita dengan izin Allah. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram, haji maupun umrah. Yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa berumrah, tahun depan insya Allah kita dimudahkan untuk berhaji. Yang sudah pernah umrah, sudah pernah haji, semoga selalu rutin. Ittabi'u haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Kata Nabi, kalau sudah haji iringi umrah, kalau sudah umrah, umrah lagi, kalau sudah haji, haji lagi pun juga boleh jemaah. Yanfiyanil faqra fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra waz dzunub, akan mengkikis kefakiran dan menghapus zunub, dosa-dosa. Dan di antara larangan-larangan bagi orang yang sedang berhaji ataupun berumrah yang mengenakan ihram, jadi haji sama umrah yang dilaksanakan itu biasanya dalam safar kita kan nggak mesti pas hari hanya aja. Umrah ya paling 4 jam selesai. Haji kalau nafar sani sama ngambil daripada tarwiyahnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari berarti. Selama misalkan kita berihram, tidak diperkenankan berburu. Nanti ada larangan-larangan ihram, bukan cuma berburu aja. Meminang nggak boleh, menerima pinangan nggak boleh, membunuh hewan yang menempel, baik itu semut kah atau hewan apapun juga dilarang. Mandi pakai sabun juga dilarang. Tapi kalau bilas boleh, tanpa sabun, hanya air saja. Berkata-kata rafas, fusuk, jidal nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, jauhilah oleh kalian fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berkata-kata rafas yang membangkitkan syahwat, wala fusuk, jangan berbuat kefasikan, wala jidal, jangan berdebat. Karena dalam prosesi haji maupun umrah ternyata ujian terberat kita memang ada pada rafas, fusuk, jidal. Ujian terbesar orang yang haji, rafas, fusuk, jidal. Makanya dihindari. Ada nggak keributan-keributan karena hal-hal sepele? Mungkin sepele padahal. Makanya nanti yang tahun 2024 mau berangkat haji ini juga buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, bawa colokan. Karena gara-gara colokan aja orang bisa ribut. Baterai saya habis nih. Ayo saya ngecas dulu ya. Loh, baterai saya juga habis pak. Tapi saya mau nelfon anak saya. Emang bapak doang yang punya anak? Cuma gara-gara colokan mau ngecas HP, ribut. Cuma gara-gara AC mati. Oh AC mati. Nyalain dong. Udah dinyalain. Jangan ngadepin ke sana dong, ngadepin sini dong. Macam-macam orang itu jemaah. Makanya pas haji itu ujiannya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan jidal, jangan berdebat. Untuk kedua belah pihak, pihak penyelenggara maupun pihak yang disebut dengan jamaah, pihak travel memberikan yang terbaik, pihak jamaah juga sebisa mungkin dengan apapun yang nanti setelah kita sama-sama sepakati, mungkin ada MOU atau apapun itu, ya kita nikmati dan kita jalani. Karena ujian-ujian haji itu ujian-ujian rafas, fusuk, jidal, berbuat kefasikan, entah itu syahwat yang hendak bangkit, jidal juga berdebat. Dilarang diantaranya orang-orang yang berhaji berumrah ketika sedang berihram membunuh hewan
buruan. Barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan yang diburunya. Kalau yang diburunya adalah rusa, ganti dengan rusa, dan seterusnya. Dan apabila dia sudah berbuat dengan perbuatan yang demikian juga, maka ada hadyu. Kalau kita biasanya hajinya haji tamattu. Haji Indonesia itu haji tamattu, haji yang bersenang-senang. Karena ketika sampainya kita nanti di Mekah, biasanya langsung umrah kudum, umrah pembuka. Setelah selesai umrah tahallul, boleh melepas kain ihram. Beda sama haji qiran. Biasanya haji qiran pakai terus sejak dari tanah airnya pas mengambil mikot, dipakai terus. Kalau dia berangkat tanggal 1 Zulhijjah, maka dia pakai terus bajunya sampai prosesi haji selesai. Kalau selesai tanggal 13 Nafarsani, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 13 dia pakai kain ihram terus. Tapi biasanya rata-rata haji kita di Indonesia makainya haji tamattu. Haji tamattu haji yang boleh melepas ihram, nanti dipakai lagi tapi dengan bayar dam, 1 ekor kambing. Kemarin harganya 720 real, sekitar 3.100.000, 3.100.000-an kira-kira. Gimana hajinya? Ketika beliau sampai di atas pesawat, maka beliau mengucap labbaik Allahumma umratan, untuk umrah. Lalu setelah itu beliau turun umratan wa hajjan juga, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, umrah dulu sampai di Mekah. Selepas tawaf, sa'i, tahallul selesai, boleh melepas kain ihramnya. Nanti kapan dipakai lagi? Tanggal 8 Zulhijjah. Hari apa disebut itu? Namanya hari tarwiyah. Hukumnya sunnah. Lepas itu tanggal 9 pagi waktu duha, bertolaknya kita pergi ke Arafah. Kalau dari malamnya boleh? Boleh. Ngapain di Arafah nanti? Sesampainya kita pagi di Arafah, masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda pilih tempat, ada yang di pojok, di tengah, di pinggir, dan seterusnya. Cari tempat. Jangan lupa bawa colokan, takut-takut orang nanti butuh colokan. Setelah itu sampai zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, itulah yang kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Apa makna wukuf? Berdiam diri. Tujuannya apa? 3, berzikir kepada Allah, memohon ampun dari dosa-dosa. 3, muhasabah. Wukuf. Jangan lupa hadirin, itu waktu terbaik untuk berdoa. Maka utamanya ketika wukuf, selain berzikir diperbanyak, doa diperbanyak, minta ampun pada Allah diperbanyak, muhasabah diperbanyak. Ini doa juga harus diperbanyak nih. Karena kata Nabi SAW, hari terbaik untuk hari Arafah adalah hari terbaik untuk berdoa. 8 tarwiyah, 9 Arafah. Dari ba'da zuhur nanti dengarkan khutbah Arafah sebentar. Habis dengar khutbah Arafah, doa. Dari ba'da zuhur khutbah, lepas khutbah selesai paling jam 1:30, berdoa. Sampai kapan berdoa? Maghrib. Doa dari itu sampai maghrib. Apa yang diminta? Apapun yang baik-baik, yang diberkahi Allah, minta. Hari Arafah hari berdoa, minta doa. Bahkan Nabi SAW, saking pentingnya hari Arafah, Nabi SAW mengangkat tangan beliau. Capek tangan satunya, turunkan tangannya. Capek satunya lagi, naikkan tangannya. Begini. Kalau capek, turun satu. Yang ini capek, naik, ini turun satu. Berdoa dari ba'da zuhur sampai maghrib. Maka nanti kalau nitip doa, terima aja. Bawa satu plastik isinya kertas doa semua.
bawa. Minta supaya bisa tiap tahun haji, minta supaya bisa umroh kapanpun, minta supaya hidupnya barokah, minta surga-surga firdaus, minta keberkahan mulia dunia akhirat, minta agar sujudnya tumakninah, rukunya bisa nyaman, minta bisa sholatnya khusyuk, minta supaya anak cucu kita mendirikan sholat, minta supaya anak cucu kita ahli tauhid, minta supaya anak cucu kita menjadi penerus perjuangan orang tuanya, minta segala kebaikan, minta jadi orang yang mudah tangannya untuk berderma, waktunya diwakafkan untuk agama, pikiran diwakafkan untuk syariat Allah, minta supaya kita bisa menegakkan agama Allah, berjuang untuk menegakkan syariat Allah, minta terus jemaah, minta terus. Doanya boleh bahasa apapun boleh dibaca. Dalam Al-Quran boleh, hadis boleh, bahasa Indonesia boleh. Dan tentang apa hajat yang baik-baik, minta sama Allah. Selepas itu tanggal 9 maghrib selesai, 8 tarwiyah, 9 arafah, selesainya di waktu maghrib. Ba'da maghrib kita bertolak ke Muzdalifah. Muzdalifah itu padang beratapkan langit, kita di situ nanti kayak jamaah keluar parkiran, atapnya langit, lesehan, taruh karpet, udah. Ngapain di situ? Tidur. Diperintahkan untuk istirahat. Sebagaimana Nabi SAW di Muzdalifah bermalam istirahat, mabit di Muzdalifah. Mau zikir boleh, mau mohon ampun boleh, istighfar boleh, muhasabah boleh. Tidur boleh. Emang perintahnya disuruh istirahat. Jadi maghrib nih di dalam tenda berdoa, ataupun mau doa di luar tenda, yang penting masih dalam Arafah, bertolak kita ke Muzdalifah. Muzdalifah di luaran gitu. Atapnya langit, bener-bener langit gitu. Nggak ada tenda, nggak ada apa. Ya cuma bawa playmat, tidur. Di situ kita nggak tahu mana raja, mana bukan raja, mana DPR, mana bukan DPR, mana penguasa, mana rakyat biasa, mana orang kaya, mana orang miskin. Nggak ada. Putih semua pakai kain ihram. Orang kaya ya tidur di situ, tidur di atas tanahnya Muzdalifah, tidur gitu. Kaya raya juga tidur di situ, geletak, masya Allah. Sampai kapan? Besok pagi. Lalu bertolak paginya tanggal 10. Kemana? Bertolak untuk mau tawaf ifadah boleh, mau langsung lontar jumrah akobah boleh. Kalau mau tawaf dulu berarti langsung pagi orang-orang pada sholat Idul Adha, yang haji itu langsung jumrah akobah. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh biasa. Terus berarti nggak sholat Idul Adha, diganti sama jumrah akobah ataupun mau tawaf ifadah. Kalau mau perginya ke Ka'bah ya berarti nanti dia sholat Idul Adha di sana. Setelah itu langsung tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Tapi habis itu nanti jumrah akobah, jumrah ula, wusta akobah. Tanggal 11 ula, wusta akobah. Masing-masing 7 batu lempar. 7 bukan 7 sekali lempar, enggak, satu batu lempar. Tanggal 12 nafar awal namanya ula, wusta, akobah. Tanggal 13 nafar sani namanya ula, wusta, akobah. Setelah tanggal 13 selesailah rangkaian ibadah haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan selepas tanggal 13 plong sekali jemaah. Sebelum tanggal 13 ya masih ada tanggungan, tapi setelah tanggal 13 plong sekali di sini. Terus berdoa deh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, amal ibadah haji ini semoga jadi amal yang Kau ridhoi, sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran wa du'a mustajabah wa tijaratan lan tabur. Insyaallah kita berangkat haji sesering mungkin insyaallah.
kita berangkat umrah juga serutin mungkin insyaallah. Berangkat jemaah. Satu-satunya undangan yang Allah mengundang kita, undangan haji. Wa adzin bin nasi fil hajj. Kita nggak diundang untuk datang ke Wonosobo, tapi kita datang. Kita nggak diundang untuk datang ke Jakarta, orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Kita nggak diundang ke Singapura, tapi orang berbondong-bondong membuat daripada paspor supaya bisa pergi ke Singapura. Kita nggak diundang ke Australia, tapi karena keindahannya orang berbondong-bondong pergi ke Australia. Turki nggak undang kita, presidennya juga nggak undang kita, tapi kita berbondong-bondong pergi ke sana cuma untuk melihat balon-balon berterbangan di Kapadokia. Lalu kalau tempat itu nggak ngundang kita aja berbondong-bondong datang ke sana, bukankah Makkah Madinah lebih pas untuk kita datangi karena Allah langsung mengundang kita? Iya. Nah nanti setelah, kalau bisa dari sebelum sih, sebelum daripada nanti ditunaikan penyembelihan, di sana tuh boleh kurban ataupun boleh hadiu. Kalau biasanya haji sudah harus hadiu, haji tamattu tuh ada hadiunya. 720 real, setara 3,1 juta rupiah. 720 real dibayarkan, ada videonya bahwa ini disembeli atas nama fulan selesai. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakan kesalahan itu, niscaya Allah akan berbuat adil dengan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Kalau kita taubat dari masa lalu kita, Allah maafkan. Tapi kalau kita ngulangin lagi, Allah sangat mampu menyiksa hamba tersebut dengan siksaan yang azim, sangat-sangat pedih. Azabun alim, sangat-sangat pedih. Ataupun azizun zuntiqam, Allah sungguh maha perkasa untuk menyiksa setiap hamba. Orang-orang yang pulang haji, maka kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Berapa uang yang Anda keluarkan? 600 juta? 700 juta? Sangat murah untuk membeli surga. Haji furoda kan 600 jutaan, 500 juta lah minimal. Sangat murah untuk membeli surganya Allah. Berapa uang yang dikeluarkan? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Mabrur cirinya 3, makin baik sama ketaatan, makin baik dalam ketaatan kepada Allah, menjauh dari larangan yang diperintahkan. Dan yang berikutnya, jadi hamba yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu namanya mabrur. 3, makin taat, makin jauh dari maksiat. Satu lagi, makin jadi hamba yang lebih baik dari yang sebelumnya. Al-hajjul mabrur, haji kalau membuat kita lebih baik, laisa lahul jaza, maka nggak ada balasan untuk orang yang berhaji itu illal jannah, kecuali syurganya Allah. Berapa biaya reguler? 105 juta, terlalu murah untuk membeli surga Allah. Berapa biaya plus? 250 sampai 300, menunggu 7 tahunan, sangat murah. Sangat murah untuk membeli surganya Allah. Berapa biaya haji furoda? 500, 600, sangat murah untuk membeli surganya Allah. Sangat murah. Dan harta yang dijihadkan di jalan Allah itu pasti diganti, sebagaimana kata Nabi SAW, fa innahuma yanfiyanil faqra. Kamu pergi haji, kamu pergi umrah, yanfiyanil faqra, membuatmu terkikiskan kefakiran. Haji dan umrah kunci kekayaan, terkikiskan kemiskinan, terhindar dari kefakiran. Yanfiyanil faqra waz-dzunub, menghapus kefakiran, menggugurkan dosa-dosa. Ayat 96, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Hewan yang ada di laut halal, sedangkan yang ada di darat ketika sedang ihram haram untuk diburu, tapi lepas ihram berburunya boleh. Ayat 97,
Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Allah telah menjadikan Ka'bah Baital Haram, rumah yang suci. Qiyam linnas, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Wasyahral harama wal hadya wal qala'id. Demikian pula pada bulan haram, hadyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Masjidil Haram, tempat yang suci. Bulan haram, bulan yang suci. Hadyu, amalan yang suci. Pun juga dengan qala'id, ialah binatang hadyu yang diberi kalung supaya diketahui bahwa binatang itu telah dipersiapkan untuk dibawa ke Ka'bah. Maksudnya dengan penyembelihan hadyu dan qala'id, maka orang yang berkorban mendapat pahala yang besar, sementara fakir dan miskin pun mendapat bagian dari daging-daging binatang sembelihan tersebut. Hadyu binatang, qala'id binatang hadyunya. Kurang lebih sama ya hadirin, hadyu dengan qala'id kurang lebih sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tempat suci ada, Mekah, Madinah. Bulan suci ada, bulan haram. Minha arba'atun hurum. Selain dari bulan Ramadan tentu saja ada 4 bulan hurum, bulan haram. Apa saja itu? 1. Rajab. Wa thalatha mutawaliyat, dan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut apa saja? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, terus Muharram. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah kan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, bulan haram, bulan suci. Sama satu lagi Rajab. Ini bentar lagi kita masuk Rajab. 100 harian lagi kita ketemu sama bulan Ramadan kalau Allah izinkan. Mudah-mudahan umur kita sampai dengan bulan Ramadan. Itu bulan haram, bulan suci. Rajab, bulan suci. Siapapun yang beramal di amal bulan-bulan suci, Allah lipat gandakan. Siapapun yang berbuat dosa juga Allah lipat gandakan dosanya. Makanya pas bulan-bulan haram, banyak-banyak beramal salih. Apa awalnya paling utama? Hidupkan yang sunnah-sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, infak, majelis ilmu, majelis taklim. Makanya sebenarnya paling tepat itu ketika Ramadan, majelis taklim juga boleh libur ataupun boleh nggak libur. Tapi kalau mau menggabungkan banyak kebaikan, Ramadan ya majelis taklim tetap jalan. Bagusnya ya, bagusnya. Ramadan, majelis taklim tetap jalan, bagusnya. Kalaupun mau diliburkan juga ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya itu kita menggabungkan ada banyak amal saleh. Kayak majelis taklim tetap jalan, baca Quran tetap jalan, khataman Quran tetap jalan, silaturahmi tetap jalan, dan tentu dengan porsinya masing-masing, tidak dengan berlebih-lebihan. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya dan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 99, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah faham apa yang sedang kita gelisahkan. Maka serahkan semua kepada Allah. Sembunyikan dari manusia, tampakkan hanya kepada Allah. Allah sebaik-baik pemberi jawaban dari setiap doa. Allah sebaik-baik yang menghadirkan solusi dari setiap problematika. Hidup kita yang udah terlanjur rumit, sulit, gak mudah ini, hanya satu jawaban yang pasti nanti bisa membuat hidupnya terurai. Salah satunya adalah dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Maka jangan ada lagi yang menyembunyikan yang buruk-buruk, dia harus tampil yang baik. Tampakkan yang baik, sembunyi pun juga harus yang baik-baik, membatin pun juga batinlah yang baik. Karena Allah benar-benar ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu yang kamu tampakkan, Allah juga tahu yang kamu sembunyikan. Jadi nggak ada yang tidak Allah tahu, karena semuanya Allah tahu. Ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith.
Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Nggak sama jemaah. Nggak sama antara yang buruk sama yang baik, walaupun yang buruk itu banyak menarik hati kita. Nggak sama hadirin yang benar sama yang batil, yang hak, yang batil. Walaupun semua orang melakukan kebatilan itu. La yastawil khabith wat tayyib. Beda yang khabith, beda yang tayyib. Walau a'jabak kasratul khabith, walaupun membuatmu a'jabak, takjub, kasrah, lagi banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Khabith dari perkara-perkara yang kotor. Jadi bukan berarti apa yang banyak lagi menarik hati kita dan banyak orang melakukannya, lalu kita menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dan normalisasi akan hal itu. Kalau salah ya tetap aja salah. Bukan berarti nanti ketika sudah banyak sekali orang yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, mengubah kodratnya, ada yang pergi ke luar negeri untuk menghilangkan identitasnya, perginya ke luar negeri mas-mas, pulang dari luar negeri jadi mbak, perginya jadi akang, pulangnya jadi teteh, neng, berangkatnya ke luar negeri statusnya abang, pulangnya jadi empok. Hadirin, ada yang kayak gitu. Terus nanti apabila sudah dinormalisasi, di blow up ke media, naik ke media, banyak followersnya dan seterusnya misalnya, apakah terus kita akan mengatakan, oh itu tuh tertarik tuh, kayaknya bagus tuh, oh bener tuh berarti dia tuh gak apa-apa tuh? Enggak hadirin. La yastawil khabith wat tayyib. Terlihat beda jelas antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bersih dengan yang kotor. Walau a'jabak, walaupun membuat hatimu menarik, atau walaupun kebanyakan orang melakukan hal itu dan membuat hatimu tertarik melakukannya, tetap yang salah masalah jemaah. Nggak bisa terus dibilang benar. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, niscaya kamu pasti beruntung. Makanya harus dipakai akal sehatnya. Banyaknya bukan berarti benar. Harus difahami ayat ini baik-baik, bahwa meskipun banyak orang melakukannya dan meskipun yang mereka lakukan itu membuat hatimu tertarik, tapi tidak mungkin Allah berfirman kecuali dalam rangka mengingatkan manusia agar supaya senantiasa berada dalam koridor ketaatan kepadanya. Yang ditimbang banyak benar ada, pasti ada jamaah, banyak benar pasti ada, tapi bukan hanya sekedar banyaknya. Tapi ini tentang at-tayyib, kebenaran yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, walaupun belum banyak ataupun banyak, tapi tolak ukurnya adalah tetap kebaikan. Gini deh jemaah, apapun yang kita lihat di hari ini penting sekali buat kita untuk innas sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana anhu mas'ula. Nanti sam'a pendengaranmu, basara penglihatanmu, wal fuad dan hatimu, ulaika kana anhu mas'ula, pasti semuanya akan dipintai pertanggungjawaban. Maka pastikan yang kita amalkan apa yang memang kita yakini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan, agar supaya kita beramal juga penuh dalam koridor ketaatan. 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu bertanya kepada hal-hal yang sudah jelas diterangkan kepada kalian.
Kalau sudah jelas jangan nanya. Bukan berarti larangan untuk menimbulkan kreativitas dari pertanyaan, bukan. Tapi pertanyaan itu tidak diperbolehkan dengan 3 niat. 1, menguji pemateri. 2, merendahkan pemateri jika pemateri tidak tahu dari jawaban apa yang ditanyakan. Yang ketiga, bertanya sama seseorang tentang hal yang gak penting untuk ditanya. Tolong beliin sabun, udah. Belinya di mana? Itu warung depan. Merek apa? Sabunnya yang gramasi berapa? Nanti kasir yang ke-1 apa kasir yang kedua? Nanti wah kebanyakan tanya kepada sesuatu hal yang nggak penting. Kecuali pertanyaannya penting ya. Tapi kalau kasratus soal itu termasuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Innallaha kariha salas. Kata Nabi, Allah tuh membenci 3. Yang pertama, kasratus soal. Orang yang banyak tanya. Yang kedua, qila wa qala. Orang yang kalau bicara seringnya katanya. Orang kalau bicara tuh katanya gitu. Allah nggak suka tuh katanya. Cari info dari A1, bukan katanya. Yang ketiga, idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Wahai orang beriman, jangan kamu menanyakan kepada sesuatu jika telah jelas diterangkan kepadamu, karena itu justru menyusahkan dirimu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah Maha memaafkan tentang hal itu, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Bertanyalah kalau memang penting dan memang pertanyaan itu layak ditanyakan. Tapi kalau niatnya 3 tadi, 1, menguji pemateri, 2, mempermalukan pemateri karena tidak bisa menjawab, dan yang ketiga, bertanya dengan maksud bertanya yang sia-sia, dihindari. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 102. Qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa kepada nabi mereka, kemudian menjadi kufur. Kebanyakan bertanya dari pertanyaan yang sia-sia menimbulkan orang itu semakin kufur. Kalau bertanya dengan tujuan membuat imannya semakin bertambah, baik. Tapi kalau pertanyaannya membuat ia semakin jauh dari Allah, tentu ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari. Membuat orang itu semakin keblinger, jauh dari Allah. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya membuat kita malah terombang-ambing dalam kebingungan. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Halaman 239. Apa itu bahirah? Apa itu sa'ibah? Apa itu wasilah dan apa itu ham? Disebutkan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa bahirah adalah hewan yang air susunya dilarang diambil untuk dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah. Itu namanya bahirah. Yang kedua, sa'ibah. Sa'ibah itu adalah unta yang, kata Imam Ibnu Katsir, unta yang dibiarkan untuk berkeliaran. Unta yang dibiarkan berkeliaran untuk tuhan-tuhan mereka tanpa dibebani barang apapun. Itu namanya sa'ibah. Lalu kemudian ada al-wasilah. Apa al-wasilah? Seekor unta betina yang melahirkan anak pertama betina dan merupakan anak pertama dari induknya yang jantan. Kemudian unta itu melahirkan anak lagi betina. Mereka akan membiarkan anak pertama tersebut berkeliaran untuk berhala-berhala mereka. Jika melahirkan 2 anak betina secara sambung, maka tanpa diselingi jantan, maka ia pun juga membiarkan unta betina dari anaknya unta betina tersebut untuk berkeliaran demi berhala-berhala mereka. Itu al-wasilah. Ham, al-ham atau ham adalah unta jantan yang telah membuntingi unta betina berkali-kali. Jika ia telah menyelesaikan masa kawinnya, masa pemiliknya maka pemiliknya membiarkannya untuk berhala-berhala
berat dan tidak membebaninya dengan muatan-muatan. Intinya mah mereka memberikan keleluasaan bagi hewan ternak mereka untuk berhala-berhala mereka. Dan hukumnya dalam Islam, memberikan sesuatu untuk berhala adalah haram, tidak diperkenankan. Ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo kita ikut apa yang Allah turunkan, ayo kita ikuti Rasulullah SAW, mereka menjawab, cukup bagi kami nenek moyang kami. Ciri-ciri orang-orang yang kufur. Dikatakan kepada mereka, yuk ngaji. Enggak deh, cukup nenek moyang kami bagi kami. Yuk sembah Allah, Rabbi wa Rabbukum Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Terus mereka mengatakan, enggak deh, saya sembah berhala aja. Disuruh berbuat baik malah mengucap, urus saja dirimu sendiri. Dalam hadis Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, kalimat yang paling dibenci Allah itu adalah ketika seorang sahabat mengingatkan saudaranya, bertakwalah kepada Allah, lalu dia mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 105 Al-Maidah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perintah untuk memperbaiki diri. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Tidak ada orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian sudah dapat petunjuk. Mau kayak apa aja orang membuat kita jauh dari Allah, kalau kita dapat petunjuk mah dapat petunjuk aja mah. Mau kayak apa orang berbicara tentang kita, tentang apapun yang pernah kita lakukan, kalau memang setelahnya kita mendapat petunjuk dari Allah, maka tetap aja petunjuk dari Allah yang akan kita raih. Lagi jamaah, mau separah apapun orang menggibah, memfitnah kita, itu mah nggak bahaya, sungguh nggak bahaya. Orang yang memfitnah kita tuh nggak berbahaya. Yang bahaya itu kalau Allah murka sama kita, itu baru bahaya. Fitnahan orang tidak berbahaya, kejinya kata-kata orang tidak berbahaya, kalimat buruk yang orang sematkan pada diri kita tidak berbahaya. Justru yang berbahaya itu ketika Allah murka sama kita, Allah nggak suka sama kita, itu baru sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sikapi fitnahan, kekejian yang orang itu sematkan sama kita dengan terus berfokus jadikan diri kita yang lebih baik. Karena kita ngeladenin pembenci itu malah seneng kalau diladenin hadirin. Tapi kalau kita fokusnya sama kebaikan diri kita, nanti insya Allah kita dapat keberkahan dalam hidup. Jangan fokus sama pembenci. Mereka dibaca sesekali sambil lalu aja, tapi jangan terlalu difikirkan. Cukuplah bagi kami nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Iya. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillahi min dzalik. Ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang beriman, jaga diri kalian karena orang yang keliru itu tidak sekalipun bisa membahayakan kalian jika kalian telah mendapat petunjuk. Satu-satunya harta termahal untuk diri kita yang kita dapatkan dan kita punyai adalah petunjuk. Harta termahal seorang itu hidayah. Ingat nggak jemaah, waktu mungkin 10 tahun lalu kita lagi di mana? Sekarang kita di majelis ilmu loh hadirin. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi ini pada kita dengan begitu mudahnya kita bangun di majelis ilmu lalu kita ngaji begini. Di saat mungkin 10 tahun yang lalu kita bangunnya jam 9 pagi lalu kita meninggalkan sholat subuhnya secara sengaja, lalu kita enggan untuk hadir majelis ilmu. Tapi sekarang Allah kasih kemudahan ini. Makanya
Kalau ada orang dikasih petunjuk, maka nggak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Kalau udah dikasih hidayah sama Allah tuh nggak ada yang bisa menjadikannya keliru. Udah kalau dikasih hidayah sama Allah, lempeng-lempeng aja hidupnya. Ujian nih buat siapapun ya. Kita ngaji, coba dibaca lagi, ditelisik lagi kondisi hati kita. Itu kita ngaji sebenarnya karena siapa ya? Kalau ngajinya karena Allah, maka dia jadi pengurus, ataupun nanti sudah tidak jadi pengurus kajian itu pun tetap ngaji nggak? Tetap ngaji. Tapi yang terjadi ketika jadi pengurus rajin ngajinya. Ketika sudah tidak dipilih menjadi pengurus, balik kanan, bubar jalan. Ada yang begitu? Banyak? Ada yang perlu diperbaiki nih dari hati-hati kita. Kita kira hati kita sudah bersih, ternyata masih ada dongkol-dongkolnya. Kita kira hati kita sudah bersih, tapi masih ada iri dengkinya melihat saudara muslimnya yang lain mendapatkan apa yang tidak didapatkan. Satu-satunya penyakit yang paling menjijikan dan satu-satunya penyakit yang paling membuat amal soleh seorang hamba itu akan hancur berantakan serta menghangus lalu kemudian hilang. Amal itu namanya dengki kepada sesamanya. Itu amal jijiin banget tuh. Dengki. Amal yang paling menjijikkan. Amal yang bisa membuat amal soleh kita tuh terhapus gara-gara amal itu, yaitu dengki. Gara-gara perbuatan itu dengki. Orang itu dapatkan sesuatu, kita ngiri. Orang itu baru beli sesuatu, kita ngiri. Orang itu baru meraih keberhasilan dari sesuatu, kita ngiri. Dengki ya lebih tepatnya. Kalau iri lalu menjadi motivasi, tentu saja hal baik diperbolehkan. Tapi dengki itu adalah ingin nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu menghilang dan berpindah pada dirinya. Itu namanya dengki. Kenapa sih kok dia yang dapat? Harusnya kan saya. Kok dia bisa beli yang baru? Harusnya saya. Wah, itu beli HP baru pasti uangnya uang ini. Wah, itu handphonenya handphone baru pasti itu korupsi. Pasti itu. Dia iri, dia ingin nikmatnya yang dimiliki saudaranya hilang, inginnya berpindah kepada dirinya. Ini penyakit parah sekali, penyakit dengki. Dengki itu merusak orang yang mendengki, dan dengki itu membuat amal solihnya hangus seperti kayu yang dihabiskan oleh api. Makanya jangan dengki sama orang. Sulit loh jemaah. Sulit mengakui orang lain sukses itu sulit loh jemaah. Mengakui bahwa orang lain memang sudah berhasil itu sulitnya bukan main. Mengakui kalau emang orang lebih daripada kita itu sulitnya bukan main. Makanya akui aja. Jangan buka pintu kedengkian. Akui aja kalau orang lain memang lebih hebat. Akui aja kalau memang beliau punya ilmu lebih banyak. Akui aja kalau memang beliau berhasil dengan izin pertolongan Allah. Akui. Mengakui orang lain dalam apapun kebaikan yang beliau sedang dapatkan membuat hati kita lebih tenang dan tentram dan terbebas dari iri dengki. Terbebas dari iri dengki. Jangan dengki, itu merusak amal. Wahai orang beriman, jaga diri kalian, karena kalau orang sesat itu ingin membuat madarat pada kalian, tidak akan itu terjadi setelah kalian mendapat petunjuk. Dan kepada Allah sajalah kamu semua akan kembali, kemudian Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Coba dibaca lagi ayatnya, ayat 105. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum, nanti akan dikabarkan. Al-Maidah 105.
fayunabbi'ukum, kamu itu pasti akan mendapat kabar bima kuntum ta'malun, dari apapun yang pernah kamu kerjakan semasa di dunia. Kita berbuat jahat dikabarkan nggak nanti? Kabarkan. Kita berbuat dosa akan diberitahu sama Allah nggak nanti? Iya. Kita berbuat amal soleh dikasih tahu nggak sama Allah nanti? Kasih tahu. Semuanya ditampakkan. Ada pengecualian? Ada. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Kecuali kalau kamu beriman lalu bertaubat, yukaffir anhu sayyiatihi, maka Allah akan yukaffir, mengcover, menutupi kesalahan-kesalahanmu. Nanti besok di akhirat kalian dibangkitkan, kita dibangkitkan nih jamaah semuanya. Lalu kemudian diceritakan dari apa yang kita lakukan dari lahir sampai kita wafat. Tahun 2010 kamu pernah ini ya? Allah tahu. Tahun 2011 kamu pernah begitu ya? Allah tahu. Tahun 2013 kamu pernah begini begitu ya? Allah tahu. Terus begitu. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Nggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadah bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyah ithnani dzawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard. Wahai orang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan di antara kamu dalam perihal agama. Maksudnya boleh juga saksi daripada orang non muslim juga boleh. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaknya kamu tahan kedua saksi itu setelah salat agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksiannya Allah, maksudnya dan kami tidak menyembunyikan kesaksian. Sungguh jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Hukum Islam Al-Maidah 106 dianjurkan untuk berwasiat dan menjadikan dua orang sebagai saksi dari wasiat tersebut. Kalau zaman sekarang saksinya bisa video, bisa voice note. Video lah lebih jelas ya, bukan AI tapi video yang benar-benar video. Atau bisa wasiat dalam, ini kayak gini kan wasiat kepada teman-teman yang sedang live streaming di rumah. Saya berwasiat kalau saya mati maka silahkan masjid ini difungsikan sebagaimana mestinya dengan amal sesuai apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Jadikan masjid ini masjid yang diridhoi Allah. Tidak boleh ada siapapun yang ditinggikan di masjid ini kecuali hanya namanya Allah. Tidak boleh ada yang tinggi di masjid ini kecuali hanya syariat Allah. Bukan tentang komunitas, bukan tentang latar belakang siapapun, organisasi manapun, tapi yang ditinggikan hanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan itu wasiat saya kepada hadirin. Dan titip anak-anak kami agar supaya menjadi penghafal Al-Quran, dan titip daripada buah hati kami supaya berada dalam lingkungan-lingkungan yang baik, circle-circle yang baik. Dan ini wasiat kami kepada kaum muslimin. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Dan itu wasiat tuh. Itu wasiat. Dianjurkan untuk berwasiat. Dianjurkan untuk berwasiat. Maka berwasiatlah. Kata Nabi SAW, tidak layak seseorang yang memiliki harta untuk kata Nabi SAW, tidak layak seorang mukmin yang memiliki harta sepeninggalnya nanti kecuali dia berwasiat. Atau bahkan kala Nabi SAW, tidak layak seseorang ketika dia hendak tidur kecuali di sisinya ada wasiat yang sudah dia tuliskan. Wasiat boleh tertulis, boleh video, ataupun yang lainnya. Yang jelas wasiat harus ada buktinya. Cari juga saksinya, dicari saksinya. Dan wasiat
untuk selain ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3, karena kata Nabi SAW, sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu udah banyak. Maka nggak boleh seseorang itu berwasiat lebih daripada 1/3. Maksimal wasiat 1/3. Dan wasiat itu hanya tentang bab ketakwaan, maka nggak ada wasiat selain daripada ketakwaan. Wasiat itu hanya tentang hal-hal yang berkaitan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin jami'in rahmatullah. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal tersebut. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian dua orang saksi tersebut, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, kami termasuk orang-orang yang zalim. Hadirkan saksi, jangan sampai ada orang-orang yang melampaui batas dari saksi-saksi terhadap wasiat tersebut. Kalau hibah gimana? Catat baik-baik, hibah dengan wasiat, hibah dengan warisan berbeda. Warisan ada hukum waris, ilmunya ilmu faraid. Laki-laki biasanya dapat 2 bagian daripada perempuan, perempuan 1 bagian. Kalau hibah bebas, tergantung pemilik bagaimana mau menghibahkan. Saya misalkan punya rumah 10, anak saya misalkan 10. Ketika anak kami 10, kami punya rumah 10, kami bagi rata semuanya dalam bentuk hibah. Saya masih hidup, istri masih hidup, lalu kita berikrar ini 10 rumah kami berikan kepada anak pertama yang rumah di sini, anak kedua rumah di sini, sampai anak ke-10. Halal, halal. Walaupun perempuan dapat sama dengan laki-laki ketika hibah, boleh. Karena hibah adalah pemberian. Mau dibagi rata, boleh. Tapi kalau waris itu ilmunya Allah, hukumnya Allah, nggak bisa sembarangan. Ibu yang punya anak, ibu yang nggak punya anak, beda warisnya. Orang yang mati lajang, beda lagi nanti hukumnya, bukan kepada siapapun kecuali nanti kepada kakaknya atau adiknya atau orang tuanya. Anaknya 1 sama anaknya 10 beda pembagian hukum warisnya. Tapi kalau saya boleh saran ya jemaah, hiduplah tanpa mengandalkan warisan. Hiduplah tanpa mengandalkan warisan. Jangan ngandelin warisan. Hidup jangan ngandelin warisan. Bekerja keras, karena apa yang dihasilkan dari jerih parah, karena apa yang dihasilkan dari jerih payah tangan kita sendiri lebih berharga daripada sesuatu yang kita nanti-nanti dari harta waris semata. Jangan ditunggu-tunggu, tapi kalau dapat mah diterima. Namanya juga rezeki, ya kan? Gak usah nunggu-nunggu warisan. Ntar kalau dapat mah syukur, alhamdulillah. Dikasih mah terima aja mah. Tapi kita nggak ngandelin hidup dari warisan. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh kamu masuk ke hutan, ambil kayu bakar, kamu pikul di pundakmu, lalu kayu bakar yang kamu pikul itu kau bawa ke pasar Madinah, lalu kamu jual, lebih baik bagimu daripada kamu begini meminta, mengemis. No way. Nggak ada kita ngandelin warisan, nggak ada. Sorry ya, kita nih pejuang, kita ini perintis bukan pewaris. Harus punya mental-mental kayak gitu jemaah. Kami perintis bukan pewaris, merintis bukan pewaris. Teman-teman tulis di kolom komentar, miliki mental perintis bukan pewaris. Rintis, jangan dikit-dikit Pak, Mak, iya nakku, gimana sayang? Pak Ema kapan matinya? Masya Allah. Biar saya ini udah gak punya duit Pak Ema, biar cepat semuanya waris turun ke saya. Kalau dapat terima, cuman jangan diarep-arep, jangan diharapkan lah. Warisan mantar kalau bonus dapat ya alhamdulillah. Enggak ya nggak masalah, karena hidup kita nggak bergantung sama itu. Nyari sendiri, kerja keras sendiri, berjuang sendiri, perintis bukan pewaris. Mentalnya mental begitu aja, mental fighter, mental bertarung dengan dunia,
bertarung dengan diri sendiri. Karena kan selalu kita bahas ya, musuh terberat kita itu bukan faktor eksternal tapi internal. Musuh terberat kita mengalahkan hawa nafsu diri sendiri, ngelawan mood, ngelawan rasa males, banyak alasan, itu kan lawan kita. Ayo mas, ayo, aduh, rasa males tuh. Ayo mak, semangat, banyak alasan. Enggak. Lawan terberat kita tuh diri kita sendiri. Gimana ya, ngelawan rasa malas tuh habis enak ya. Malas-malasan tuh kan enak banget. Nggak ada deadline kan enak banget ya kan. Coba kalau di deadline-nya jeglek di deadline gitu. Pasti itu langsung, oh iya deadline. Begitu hadirin. Jadi kembali lagi ya jamaah, tentang waris itu memang ada hukumnya sendiri. Wasiat itu maksimal 1/3, hibah itu bebas tergantung kesukaan pemberi. Bahkan kalau Anda mau ngasih semuanya, hibah, Anda mau ngasih semuanya boleh. Hibah loh ya. Ini saya punya mobil nih, satu-satunya mobil saya kasih semuanya, boleh. Hibah mau dikasih semuanya boleh. Dan andalkan Allah, libatkan Allah, kembalilah kepada Allah. Bekerja keras awali dengan mengucap bismillah. Adapun nanti bagaimana yang kita akan alami dan kita akan hadapi, itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberi yang terbaik buat kita. Yang penting kita ikhtiar. Wayahnya kerja ya kerja. Waktunya masak. Waktunya kula. Waktunya suruh ngaji. Barokah pasti hidup jemaah. Hindari dengki, hindari iri, hindari sesuatu yang sifatnya malas, penakut, nggak berani nyoba. Sebenarnya rasa takut tuh ada, pasti ada jemaah. Orang tuh kalau mau ngelakuin sesuatu itu takut pasti ada. Tapi kalau kita, jadi bukan cuma modal nekat ya, dihitung juga, yang nggak nekat juga, misalnya dihitung juga dan kalkulasi. Maksudnya begini loh jemaah, kita harus ngelangkah juga, bukan cuma sekedar wongnya nekat banget tuh. Sebenarnya dia tuh nggak nekat, dia cuma menghilangkan rasa takutnya aja. Alah, nggak mungkin. Orang kan ngomong nggak mungkin, tapi dia lupa bahwa apa yang sedang dilakukan itu penuh dengan hitung-hitungan matematis perencanaan dulu sebelum nanti dia melangkah. Sebelum pindah ke satu lokasi mungkin dia udah hitung tuh, ini lokasi di mana, prospek kedepannya seperti apa, lokasi itu worth it atau enggak, nanti di sana itu bakal dimudahkan atau enggak, nanti dia dapatkan dari mana, kalaupun tentang uang yang tidak didapatkan nanti uangnya itu sebenarnya dari mana, jadi dihitung gitu jemaah, nggak main asal bertindak enggak. Ya kita serahkan sama Allah, iya ya serahkan sama Allah, tapi kan ikhtiar, ya kalau nggak ikhtiar gimana? Udah masjid mas serahin aja sama Allah, ntar juga jadi. Iya betul, serahkan sama Allah tuh betul, tapi kalau Anda nggak ada ikhtiar, terus Anda tidak mengenalkan masjid kepada yang lain, selesai, tapi 25 tahun waktunya. Dengan kita berikhtiar, ayo dikenalkan, ayo kenalkan programnya, ayo begini, ayo begitu, ayo begini, ayo begitu. Makanya hadirin jamaah dirahmati Allah, bukan tentang main modal wes loss pokoknya, enggak. Ya dihitung. Mampu kok, mampu, bismillah. Enggak mampu, ya udah. Up. Juga ada dihitung. Kita punya uang nih, yang mana dulu nih? Haji dulu apa umrah dulu? Haji dulu lah. Haji yang wajib. Umrah walaupun berbeda pendapat ulama, ada juga yang mengatakan umrah itu wajib sekali. Tapi kalau sudah pernah umrah, haji dulu. Terus nanti gimana? Kita sangat ini segala macam, dihitung dulu kalkulasi. Ini berapa nih? Tabungan saya memungkinkan nggak kalau untuk dua-duanya berumrah plus sekaligus berhaji? Langsung kan. Kalau hanya berhaji, haji.
Jamaah juga mau bangun, dihitung. Gimana ya? Dalam pembangunan rumah ataupun apa gitu, terjadi pembengkakan enggak? Biasanya pasti terjadi. RAB-nya 1, atau 1,2. RAB-nya 2 miliar atau 2,4 miliar. Sangat wajar. Apalagi seiringnya berjalannya waktu, kami mengalami persis dari beli tanah ini zaman-zamannya semen harganya 49.000. Sekarang semen harganya berapa? 78.000. 2 tahun loh padahal jemaah. Ini kan mulai dibangun November 2021. Waktu semen masih 49.000 hadirin. 50 kilo satu sak, kan ada 40 kilo, ada 50 kilo. Yang 50 kilo itu masih 49.000. Terus naik ke 52, naik ke 55, naik ke 57. 60.000 tuh loh jemaah, saya nggak ngerasain 60.000. Kita nggak ngerasain dari 58 kalau nggak salah. 58 langsung ke 72 kalau nggak salah. Wih, naiknya banyak banget ya. Maka wajar kalau dalam tahapan pembangunan, namanya juga pembangunan kan nggak dalam sehari jadi. Emangnya Bandung Bondowoso, emangnya Tangkuban Perahu, emangnya apa? Prambanan. Kalau matahari terbit istana ini belum jadi, aku tak mau dinikahi. Itu kisahnya apa gitu? Iya, pokoknya itu ya jemaah. Pokoknya besok kalau matahari belum jadi, bangunannya, kalau matahari terbit bangunannya belum jadi, saya nggak mau dinikahi. Bekerja keras suruhnya. Lah, bangun makan setahun. Lah setahun itu kan harga besi naik, harga paku naik, harga semen naik, harga pasir loh naik. Zaman-zamannya dulu satu dump truck 1,7, sekarang udah 2,5, 2,6, 2,7. Waduh. Ya wajar jemaah. Itulah. Nah makanya ketika nanti dalam perjalanannya bukan hanya sekedar modal nekat, sebenarnya juga modal dengan kalkulasi hitung itu. Iya betul, Allah pasti membantu, betul, pasti Allah mendatangkan bantuan terbaiknya. Tapi kan manusia juga harus berikhtiar. Cari rezeki, cari. Tapi kan harus diikhtiarkan. Jangan, Mas, kenapa nggak kerja? Rezeki udah ngatur. Anda buka toko barbershop aja, barbershop. Nggak ditulis di depan buka jam 8, tutup jam 9 malam, nggak ditulis. Orang mau datang ke situ, tutup. Datang lagi, tutup. Datang lagi, tutup. Buka segeleme dewe, semaunya. Kenapa Mas buka segeleme dewe? Rezeki mau udah ngatur, santai aja kali. Ya nggak bisa gitu lah jemaah. Buka jam 8, tutup jam 9. Ya udah jam 8 sampai jam 9. Ikhtiarkan di jam itu kita mencari rezeki. Kalau kita buka tutup semaunya ya orang nanti datang, ini orang niat nggak sih buka barbershop cukuran nih? Adalah nggak niat, akhirnya kita pindah sama yang lain. Makanya juga ikhtiar, bukan cuma sekedar mengandalkan kenapa kok begini, udah takdir. Iya benar sih takdir, tapi kalau ada yang bisa diikhtiarkan kan harus diikhtiarkan hadirin. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada di antara teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan bila mana ada di antara sahabat semuanya ada yang berkenan juga untuk membersamai dari bangun masjid, bangun pondok pesantren tahfidzul Quran, teman-teman juga bisa tap link di bio, di situ ada informasi semuanya. www.uwir.co.id. Buka saja uwir.co.id. Kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.